Selamat sore, selamat berjumpa para sahabat media setia Negeri Laskar Pelangi, atau lebih kerennya sering kami sapa sahabat Lasbela. Selamat berjumpa dalam acara podcast Lasbela. Hari ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa dari Desa Bangka Kota, Ibu Sri Hartati, SIP MA, Kepala Desa terpilih Desa Bangka Kota dalam Pilkades Serentak Kabupaten Bangka Selatan, Selasa 14 Juli 2026 yang lalu. Selamat sore Ibu Sri Hartati. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Masih ada pikiran tentang pemilihan kemarin? Sudah mengalir Pak, sudah agak plong, sudah sekarang tinggal memikirkan tentang kedepannya seperti apa. Luar biasa. Gimana kabar di Bangka Kota sekarang? Alhamdulillah baik. Di sana juga kondisi cuaca panas seperti wilayah-wilayah Bangka Belitung umumnya. Jadi agak susah air sekarang Pak di sana. Jadi musimnya lagi musim susah iya, air ya? Betul. Udah dapat pasokan air bersih nggak di sana? Belum sepertinya Pak, masih jadi PR. Ya, baik, sekali lagi terima kasih Oke, banyak siap. Bu Sri Hartati, Kepala Desa terpilih Desa Bangka Kota, yang hari ini datang kita ngobrol bersama tentang Desa Bangka Kota. Desa Bangka Kota kemarin, sekarang, dan rencana kedepannya seperti apa. Tetapi sebelumnya mungkin kita sedikit flashback sebelum mengikuti pencalonan Kepala Desa Bangka Kota. Bu Sri Hartati berkarya di mana saja Bu? Baik, saya sebenarnya latar belakangnya itu akademisi Pak. Jadi saya lulus kuliah S2 itu tahun 2016, kemudian 2016 akhir, kemudian saya mengajar di UBB waktu itu, di Ilmu Politik UBB selama 1 semester, sebelum kemudian saya pindah ke UNSRI, Universitas Sriwijaya, dan saya sempat mengajar di hubungan internasional sesuai dengan jurusan saya selama saya perkuliahan. Nah, saya di sana mengajar kurang lebih sekitar 3 semesteran di Universitas Sriwijaya. Nah, kemudian habis dari situ saya balik lagi ke Bangka Belitung, kemudian mengajar di IAIN Sasbabel sebagai DLB juga waktu itu. Dosen luar biasa ya? Iya, DLB itu dosen luar biasa. Atau dosen biasa di luar? Ya, biasa di luar itu. Selain sebagai dosen, sebagai akademisi, dengar-dengar pernah juga mengembangkan tempat pendidikan, tempat penitipan anak seperti itu Bu? Sampai saat ini pun kegiatan les di tempat kami masih tetap berjalan, dan salah satu tutornya ada adik saya barusan yang ikut dengan kami ke sini. Nah, jadi memang tujuan saya untuk membuka ruang belajar tersebut agar bisa menyerap lulusan-lulusan yang bisa bergabung, bisa cari kerja di tempat saya, dan bisa juga mendidik anak-anak di lingkungan kami gitu Pak. Berarti Iya. latar belakangnya lebih banyak ke pendidikan. Ke pendidikan. Sebagai pendidik. Iya betul, bahkan dari zaman SMA saya ngajar ini Pak, ngajar TPA. Iya, karena kebetulan juga kan background saya sekolahnya itu pernah di pesantren, pernah di Islamic Center. Nah, jadi pernah juga, jadi selama SMA itu dipercayai oleh guru kami waktu itu untuk mengajar TPA. Kalau pulang sekolah nanti jam 2 ngajar TPA lagi gitu di Simpang Rimba waktu itu. Sejak SMA sudah bergelut di dunia Pendidikan, betul. Lalu menjadi dosen luar biasa. Dosennya juga bukan di universitas yang sembarang, di UBB, di UNSRI.
Lalu kenapa Ibu mau melepaskan itu dan kembali ke Bangka Kota? Yang pasti pertama itu lebih ke alasan pribadi, Pak. Alasan pribadinya karena waktu itu orang tua saya, ayah saya sudah meninggal. Kemudian ayah saya juga meninggal, jadi mau nggak mau di rumah ibu sudah nggak ada teman lagi, sudah tidak ada teman lagi, mau nggak mau saya harus stay di rumah juga untuk nemanin ibu gitu kan. Nah kebetulan juga saya itu selain sebagai akademisi, saya juga ini Pak punya usaha kecil-kecilan di rumah, punya toko, kalau bahasa di kampungnya itu punya toko sembako gitu. Dan kebetulan toko sembakonya itu memang milik pribadi, bukan milik orang tua saya. Jadi karena ada tanggung jawab untuk mengelola toko, jadi saya memutuskan untuk ya sudahlah, biar dekat juga sama orang tua, toko juga terurus, saya memilih untuk stay di kampung. Nah kebetulan juga ada pemilihan ini. Jadi lebih karena alasan pribadi. Alasan pribadi. Tapi tidak mungkin karena alasan pribadi lalu Ibu Sri Hartati datang dengan tangan kosong. Iya betul. Mungkin bisa diceritakan sedikit, selain karena alasan pribadi, alasan apa yang sebenarnya memotivasi Ibu? Alasan apa yang sebenarnya mendorong Ibu sampai ya nekat meninggalkan dosennya, nekat meninggalkan dunia pendidikannya, nekat meninggalkan jabatan dosen luar biasanya dan terjun untuk mengikut pencalonan? Lebih ke panggilan hati. Betul-betul lebih ke panggilan hati karena saya merasa harus bertanggung jawab juga atas tumbuh kembangnya desa kami. Karena saya juga salah satu orang dengan pendidikan tinggi di desa. Saya kurang tahu ada berapa jumlah magister, lulusan magister di kampung, tapi yang setahu saya juga saya salah satunya. Kemudian saya berpikir apa salahnya saya mengabdi untuk desa saya. Dengan berbekal ilmu, pengalaman saya, pengetahuan saya ingin mengabdi dengan desa saya agar desa saya memiliki cita-cita untuk menjadi desa yang lebih baik itu. Bisa mewujudkan desa yang dicita-citakan oleh masyarakat bersama. Saya punya cerita fenomenal tentang Bangka Kota sih. Seperti tadi sempat saya ceritakan bahwa Bangka Kota ini sebenarnya jadi fenomenal untuk banyak orang. Ketika orang tes CPNS, ketika orang melamar jadi guru atau melamar jadi pegawai, ketika mereka melamar mereka pilihnya Bangka Kota karena yang ada di pikiran mereka Bangka Kota itu pusat kota. Betul. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu tanggung jawab moral juga dari Ibu Kades terpilih untuk menjadikan Bangka Kota benar-benar menjadi. Baik, lalu setelah punya motivasi pribadi, lalu punya niat untuk kembali membangun kampung halaman sendiri dengan basic kemampuan yang dimiliki. Tahapan apa saja yang Ibu lakukan waktu itu sampai Ibu terpilih? Pertama kita gini Pak, kita mengamati siapa saja nanti yang akan mencalonkan diri gitu kan. Nah kemudian setelah pertimbangan, kemudian melihat kondisi-kondisi yang ada di desa kami, kemudian masukan-masukan dari orang-orang terdekat agar untuk ya sudah kamu maju gitu kan ya. Kemudian saya memutuskan untuk maju gitu kan. Tidak ada tahapan yang rumit sebenarnya Pak. Lebih tepatnya saya itu hatinya digerakkan oleh Yang Maha Kuasa, karena kalau tidak digerakkan oleh Yang Maha Kuasa sepertinya saya akan males-malesan untuk melakukan tahapan-tahapan misalnya pemberkasan segala macam. Karena pemberkasannya itu kan ini Pak, kita harus ambil surat keterangan misalnya tidak pernah menjabat selama 3 tahun itu di Tebuali, nanti kita ke Sungai Liat. Tahapan administrasinya aja sih Pak yang kita ikuti waktu itu. Dan kalau tidak ada keinginan gerakan dari Yang Maha Kuasa, sepertinya agak sulit untuk menjalankan hal tersebut. Jadi ya sudahlah, karena mungkin ini jalan saya untuk mengabdi lebih luas kepada masyarakat, saya ikuti langkahnya gitu. Bu, Ibu
datang ke Bangka Kota, sudah lama meninggalkan Bangka Kota. Masa kecilnya di Bangka Kota. Ibu keluar dari Bangka Kota, lalu mengabdi di Pangkal Pinang, mengabdi di Palembang, lalu datang mencalonkan diri. Apa materi kampanye? Apa yang menjadi jualan ibu pada saat kampanye, pada saat sosialisasi, sehingga itu bisa menarik masyarakat, menarik warga Bangka Kota untuk bisa menentukan pilihannya ke ibu? Yang pertama, karena saya perempuan satu-satunya nih ya Pak ya, perempuan satu-satunya, jadi seksis gitu kan, orang jadi agak wah ada perempuan nih yang maju gitu kan. Nah, saya juga mengedepankan humanisme dalam visi misi saya itu. Saya mengedepankan bahwa nanti pendekatan saya bekerja selama menjadi kepala desa, saya akan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan profesionalitas. Oleh sebab itu nanti yang diutamakan adalah melihat sisi kemanusiaannya. Nah, oleh sebab itu ada rasa terpanggil juga. Kenapa tadi kembali lagi ke pertanyaan Bapak tentang alasannya. Saya terpanggil Pak, saya melihat misalnya banyak sekali di sekitaran rumah saya itu bahkan nenek-nenek itu tidak mendapatkan sentuhan bantuan. Nah, jadi saya merasa terpanggil bagaimana kemudian pemerataan itu dapat dilaksanakan di desa kami. Jadi tidak ada lagi misalnya yang merasa dianaktirikan, dusun-dusun yang dianaktirikan, atau masyarakat yang merasa wah kami ini tidak dapat bantuan apalah gitu kan ya. Padahal kami ini orang miskin macam itu. Nah, jadi lebih ke rasa sayang terhadap kampung, terhadap masyarakat, oleh sebabnya kami maju itu alasannya tadi. Nah, kemudian program ini pertanyaan tadi masih tentang apa yang menjadi nilai jual ibu, nilai jual sehingga bisa menarik masyarakat warga Bangka Kota sih. Selain karena seksinya perempuan satu-satunya, selain karena rasa sayang terhadap masyarakat, selain menekankan profesionalisme, mungkin ada hal lain yang menjadi paling kurang nilai lebih sehingga menarik perhatian warga Bangka Kota. Yang pasti saya adalah salah satu atau satu-satunya kontestan dengan latar belakang pendidikannya cukup tinggi Pak. Saya lulusan Magister Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada. Nah, itu saya rasa itu menjadi nilai dan poin lebih bagi saya. Bagi yang bisa menjadi nilai jual. Oh, kita nih sesekali cobalah kata masyarakat gitu kan. Kita coba orang yang berpendidikan yang lebih tinggi gitu kan untuk mengurus desa kita. Oke, siap sahabat Laspila. Itulah Ibu Sri Hartati dengan kilas baliknya. Latar belakangnya adalah di dunia pendidikan, dari SMA, SMP, SMA, lalu lanjut ke perguruan tinggi jadi dosen luar biasa. Akhirnya memutuskan untuk kembali ke Bangka Kota, kembali ke kampung halamannya, kembali ke desanya untuk mengabdi dengan potensi yang dia miliki. Dan akhirnya dia terpilih pada Pilkada serentak Kabupaten Bangka Selatan Selasa 14 Juli 2026 dengan daftar pemilih tetapnya itu 2.887, sementara yang menggunakan hak suara itu 2.228 dan suara tidak sah itu sebanyak 53 suara. Dan dari suara sah Ibu Sri Hartati memperoleh 1.013 suara. Betul. Tertinggi 46,6%. Dan urutan yang kedua, calon nomor urut 2 itu 524 suara atau 24,1%. Dan calon nomor urut 3 352 suara 16,2%. Dan calon nomor 4 286 suara 13,1%. Luar biasa. Atas nama media Satya Negeri Laskar Pelangi, saya Rizky Leba, Pemret Media Laspila,
mengucapkan profisiat dan selamat untuk Ibu Kades terpilih. Terima kasih Pak. Oke, baik Ibu. Itu tentang kilas balik, tentang sejarah, tentang niat untuk apa. Saya mau ulik lebih dalam. Ya, siap. Apa sih visi misi Ibu untuk membangun Bangka Kota? Yang pertama, visi saya itu tadi adalah ingin membuat desa Bangka menjadikan desa Bangka Kota itu menjadi desa yang lebih baik lagi dengan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan profesionalitas. Nah, kemudian adapun nanti misi atau program-program yang akan saya jalankan, pertama Pak, saya ingin memperbaiki birokrasinya terlebih dahulu. Itu yang paling pertama. Ketika birokrasinya sudah bagus dan sudah bisa dapat dijalankan, sudah bisa bekerja sama dengan saya, dan oleh sebab itu baru kemudian kami baru bisa menjalankan program-program lapangan yang lain. Nah, contohnya mungkin saya akan melakukan evaluasi kinerja. Ini penting sekali Pak. Penting sekali agar apa? Agar nanti ke depannya staf-staf pemerintahan itu dapat bekerja sama untuk kepentingan masyarakat Bangka Kota. Nanti pelayanan publiknya, jam pelayanan publiknya itu harus jelas. Itu yang pasti harus jelas agar masyarakat, kita ini kan tugasnya melayani ya Pak ya. Tugasnya melayani, saya berkeyakinan bahwa ketika kita bekerja di bidang pemerintahan, itu bukan hanya sekedar untuk agar saya punya pekerjaan, tetapi lebih ke ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Ini tugas untuk melayani masyarakat. Nah, itu pertama. Nanti kalau birokrasinya sudah bagus, baru kita yang kedua itu saya ingin pemetaan kembali masyarakat-masyarakat yang mestinya mendapatkan bantuan sosial. Ini yang pertama, yang kedua. Jadi kita akan melihat bahwa data-data kita cross check kembali siapa yang mendapatkan, siapa yang tidak mendapatkan. Artinya bahwa kami ingin segala bentuk bantuan sosial itu harus tepat sasaran itu. Nah, kemudian ini saya berpikiran seperti ini Pak. Sekelas negara aja itu tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi 19 juta penduduknya. Apalagi ini sekelas desa gitu kan, di mana source-nya, sumber dayanya yang terbatas. Nah, jadi di Bangka Kota juga banyak sekali pemuda-pemudanya yang lulus, baik itu lulus SMA, perkuliahan, itu yang tidak terserap. Nah, cuma kalau semuanya ditampung di bidang pemerintahan, itu kan agak sulit kiranya ya Pak ya. Karena mungkin hanya terdapat beberapa lowongan kalau di pemerintahan desa. Oleh sebab itu saya memiliki gagasan, yaitu melakukan pelatihan keterampilan. Agar apa? Agar adik-adik ini yang baru lulus ini punya keterampilan. Saya punya cerita sedikit Pak. Di kampung kami itu ada adik-adik cowok, tapi dia punya skill untuk potong rambut. Itu dari hasil potong rambutnya Pak. Karena kalau kita berbicara hasil ya, yaitu materi kan biasanya, itu dia bisa punya kebun, punya mobil, punya Vespa. Itu dari hasil potong rambut Pak. Dari hasil pengembangan skill yang dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, saya pengennya juga seperti itu. Diadakan pelatihan skill, baik itu misalnya potong rambut, apa yang dibutuhkan di masyarakat kita. UMKM, latihan masak-memasak, bagaimana. Apalagi kan di kampung kami itu ada bukan industri besar ya, tapi industri rumahan, itu seperti terasi. Nah, ini kan produk-produk unggulan yang mestinya sebagai pemerintah desa itu mendapat perhatian lebih. Bagaimana cara pemasarannya agar jangkauannya itu enggak cuma di sekitaran kita, atau bagaimana produksi ini dapat bertambah agar bisa menjangkau banyak konsumen gitu. Terima kasih. Sahabat Laspela, warga Bangka Kota, kalian harus patut berbangga
karena Ibu Kades terpilih punya rencana ke depan selain membenahi birokrasi, membenahi mekanisme kerja dan pelayanan di lingkungan Desa Bangka Kota, lingkungan pemerintahan Desa Bangka Kota, tetapi punya pikiran jauh ke depan tentang lapangan pekerjaan. Betul. Lapangan pekerjaan ini akan diberi pelatihan, akan berkolaborasi dengan berbagai unit usaha untuk meningkatkan, membuka peluang lapangan kerja di Desa Bangka Kota. Ini patut diapresiasi oleh generasi muda warga Bangka Kota. Selain lapangan pekerjaan, apa kira-kira program unggulan yang mau dikembangkan, yang mau dilaksanakan jika Ibu Sri Hartarti sudah dilantik sebagai Kepala Desa Bangka Kota? Terkait di bidang pendidikan, keagamaan, olahraga juga, budaya juga, Pak. Masyarakat kami punya karakteristik yang kuat. Masyarakat Bangka Kota itu punya karakteristik dan kemauan yang luar biasa di bidang olahraga, keagamaan, budaya. Nah, contohnya kalau keagamaan itu untuk grup-grup pengajian itu ada beberapa. Tersebar di Desa Bangka Kota itu ada 2. Itu besar, Pak, jumlah setiap grupnya itu bisa ratusan. Puluhan hingga ratusan, dan kemudian di Dusun 3 juga ada. Nah, untuk pendidikan kita juga ada TPA, dan antusiasnya itu tinggi juga untuk anak-anak yang datang, orang tua untuk menyekolahkan anak. Nah, kemudian di bidang budaya ini yang tidak kalah penting, mungkin kalau di tempat lain budaya itu dianggap sesuatu yang kuno. Kalau di kami contohnya waktu kemarin sekitar beberapa minggu yang lalu seminggu sebelum pemilihan itu ada pentas Grebek Suro. Nah, ini memang oleh komunitas Jawa, dikembangkan oleh komunitas Jawa di Tran 2 itu, masuk wilayah Bangka Kota, Pak. Dan saya juga berkeinginan bahwa ciri khas Melayunya itu juga ditonjolkan, karena di desa kami juga ada grup bapak-bapak bedambus, bedambus dan belinca. Nah, cuman terkait yang ini bedambus dan belinca ini agak saya kurang paham karena saya belum terjun di pemerintahan secara langsung. Jadi saya kurang paham mengapa yang untuk budaya Melayunya agak kurang diminati, dikembangkan gitu. Oke. Saya coba rangkum dulu ya. Jadi yang akan menjadi fokus perhatian Ibu tahap pertama sekali adalah membenahi birokrasi. Betul. Lalu yang kedua, Ibu coba berusaha untuk menyiapkan lapangan pekerjaan. Lalu yang ketiga, Ibu berusaha untuk mengembangkan seni dan budaya dan juga religiositas di Desa Bangka Kota. Yang Ibu tahu, yang Ibu kenal, yang Ibu pahami, apa saja potensi-potensi sumber daya alam dan juga potensi-potensi yang lain yang ada di Desa Bangka Kota? Alhamdulillah, Bangka Kota itu, Pak, dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa kekayaan dan tempat wilayah yang sangat strategis. Di wilayah kita juga menjadi base-nya untuk PTBSSP. Jadi apabila kami mampu bekerja sama dengan baik dengan pihak PTBSSP, dengan perusahaan, saya rasa masyarakat Bangka Kota akan menikmati hasil dari hadirnya PTBSSP di desa kami secara maksimal. Nah, oleh sebab itu nanti kita akan coba bagaimana berkoordinasi, berkomunikasi dengan pihak PTBSSP agar bisa memberikan keuntungan maksimum bagi desa kami, gitu kan? Karena desa kami itu kan wilayah strategis bagi mereka. Nah, kemudian juga kami punya sungai, Pak. Kalau di kampung kami itu yang terkenalnya itu untuk hasil alam di sungai ya, ketem remango dengan udang satangnya. Iya, mungkin kalau misalnya Bapak hadir di wilayah kami, biasanya pasti disuguhin itu
Kalau lagi musim udang satang atau musim udang ketem remango, pasti disuguhinnya itu. Karena memang menjadi ciri khas. Nah, ini juga ide saya ya Pak ya. Ini baru sebatas ide, semoga saja nanti kalau sumber daya, kemudian ada pihak-pihak yang ingin bekerja sama dengan Desa Bangka Kota untuk mengembangkan potensi ini, kami siap untuk menyambutnya. Di desa kami itu ada sebagian wilayahnya itu kan dekat rawa-rawa, dekat sungainya itu loh Pak. Nah, ini bisa dikembangkan menjadi wilayah untuk tambak Pak. Bagaimana mungkin ada pihak-pihak terkait yang bisa hadir ke desa kami agar udang satang ini tidak lagi hanya diambil di alamnya secara langsung. Bagaimana mungkin kalau ada para ilmuwan yang bisa mengembangkan agar udang satang itu bisa dikembangbiakkan? Iya, saya maunya seperti itu Pak. Kalau misalnya ada yang tertarik nanti gitu kan. Paling kurang kita ada investor. Ada investor datang ke desa kami menyambut dengan sangat luar biasa. Makanya tapi sekali lagi kami akan membenahi birokrasi kami terlebih dahulu agar para investor pun tidak merasa khawatir untuk berinvestasi ke desa kami. Jadi ada potensi perkebunan, pertanian. Kelapa sawit ini sudah menjadi wilayah usahanya PT BSSP. Iya. Karena itu kita harapkan PT BSSPB bisa berkontribusi, bisa berkolaborasi dan bisa bersinergi dengan pemerintah desa untuk mengembangkan itu. Iya. Sehingga masyarakat desa Bangka Kota bisa mendapat nilai lebih dari kehadiran PT BSSP. Selain itu ada potensi perikanan, ada potensi sehingga target dari Ibu Kepala Desa adalah mengajak investor, mengajak pengusaha untuk mengembangkan usahanya di Desa Bangka Kota. Iya, tetapi langkah pertama adalah membenahi birokrasi, manajemen dan birokrasi. Sehingga pengusaha dan investor bisa lebih yakin untuk datang ke desa kami. Ya betul. Siap Bu. Sekarang di desa-desa juga lagi sibuk mengembangkan koperasi merah putih. Siap. Kira-kira persepsi Ibu, pandangan Ibu dan rencana Ibu ke depan untuk mengembangkan koperasi merah putih itu seperti apa Bu? Terus terang kita terkait hal ini di desa kami sebenarnya sudah ada BUMDes, badan usaha milik desa kami, yang dimana BUMDes itu menjual produk-produk sembako juga. Jadi kalau misalnya kehadiran koperasi merah putih juga untuk menjual sembako, sepertinya saling saing mereka nanti. Ini luar biasa. Iya. Kepala desa yang sebelum dilantik sudah punya pikiran yang agak kontradiktif bahwa kalau koperasi merah putih ini usahanya sama dengan BUMDes, maka BUMDes akan tenggelam. Luar biasa. Jadi rencana Ibu sebagai pemimpin di desa, apa yang bisa dilakukan untuk menyatukan supaya BUMDes-nya ini tidak mati, koperasi merah putihnya ini juga bisa hidup? Saya jelaskan yang pertama Pak, di BUMDes kami itu ada beberapa unit yang saya ketahui. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa saya belum terjun di pemerintahan secara langsung, jadi terkait unitnya secara rinci saya kurang paham. Tapi yang saya ketahui dari data yang saya dapat bahwa ada di BUMDes itu ada unit usaha untuk menjual sembako dan jual telur juga, jual telur Omega. Oh iya, Desa Bangka Kota juga punya telur Omega. Oh, telur Omega. Iya. Itu apa? Telur Omega itu telur apa? Telur Omega itu salah satu telur dengan kualitas terbaik, Pak. Jadi kalau telur-telur biasa dijual di pasar, di toko itu kan telur biasa ya. Nah, kalau kami di Bangka Kota menghasilkan peternakan di desa kami, unit usaha milik desa kami menghasilkan telur Omega tadi. Nah, itu nanti kalau misalnya mau order telur Omega Desa Bangka Kota, silakan datang ke kalau lagi main ke Bangka Kota silakan gitu kan, bantu Desa Bangka Kota. Nah, kemudian saya jelaskan juga Pak bagaimana posisi BUMDes kami dengan koperasi merah putih. BUMDes kami itu letaknya di pinggir jalan raya, jalan besarnya, sedangkan Kopdesnya itu di belakangnya.
Wilayahnya itu apa gimana ya? Kalau dua-duanya jual sembako, ya nggak cocok saya kira. Oleh sebab itu saya sudah mendapatkan masukan gitu kan. Karena masyarakat kami juga basicnya adalah petani, kami pengen rencana ini ya Pak ya. Kami ingin di Kopdes itu nanti menyediakan peralatan-peralatan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh petani, baik itu pupuk, alat pertanian, dan kami sediakan di Kopdes. Jadi ini tanggung jawab berat Tanggung untuk bisa menghidupkan dua-dua ini atau mengembangkan salah satunya, tapi ini menjadi tanggung jawab berat Ibu Kepala Desa terpilih jika sudah resmi untuk memimpin Desa Bangka Kota. Gak sadar hampir setengah jam untuk 5 menit kita ngobrolin dia. Aduh, oke baik. Sahabat Laspela, itu 1-2 hal yang menjadi cerita dari Desa Bangka Kota bersama Ibu Kepala Desa terpilih. Banyak hal yang sudah Bapak, Ibu, warga Bangka Kota dengar dan juga dari para sahabat Laspela sudah mendengarkan program-program unggulan, rencana-rencana besar, terobosan-terobosan besar, inovasi-inovasi besar yang direncanakan oleh Ibu Kepala Desa terpilih, Ibu Sri Hartati. Baik, di akhir pembicaraan kita ini Bu, mungkin ada 1-2 hal yang mau disampaikan terhadap untuk warga Bangka Kota terkait dengan hasil pemilihan dan juga mungkin harapan Ibu jika Ibu sudah telah terlantik sebagai Kepala Desa Bangka Kota. Baik. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada masyarakat Bangka Kota yang telah mengamanahkan jabatan atau beban ini kepada saya, yaitu Sri Hartati SIPMA. Saya berharap saya tetap diberi kekuatan, diberi arahan oleh Yang Maha Kuasa untuk mengemban amanah yang diberikan oleh masyarakat. Terus terang, saya sejujur-jujurnya maju ke depan untuk bertarung dalam kontestasi kemarin adalah karena rasa sayang terhadap Desa Bangka Kota dan masyarakat Desa Bangka Kota. Namun perlu saya sampaikan juga bahwa untuk saat ini saya belum memiliki wewenang apapun di desa. Jadi saya harap masyarakat untuk bersabar sampai nanti saya resmi bertugas sebagai kepala desa di Desa Bangka Kota. Nah, kemudian saya juga mengajak kepada seluruh pihak, baik itu yang kemarin kita saling bertarung dalam kontestasi perpolitikan di desa kita, untuk kembali bersama-sama membangun desa kita. Karena tujuan kita, saya yakin tujuan kita sama, adalah untuk kepentingan masyarakat kita, untuk memajukan Desa Bangka Kota menjadi desa yang lebih baik lagi. Dan saya juga mengundang rekan-rekan media untuk hadir nanti langsung ke desa kami dan mengundang investor-investor untuk berinvestasi di desa kami. Saya yakin dan percaya bahwa insya Allah kedepannya Bangka Kota, Desa Bangka Kota siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dan investor, dan kami siap menyambut Anda semua. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Kepala Desa terpilih. Sahabat Laspela, demikianlah perbincangan kami bersama saya Rizky Leba, pemimpin redaksi Media Satya Negeri Laskar Pelangi, langsung dari kantor Laskar Pelangi di Jalan Rasakunda nomor 25 Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Pangkal Pinang, dalam edisi podcast Laspela Membangun dari Desa bersama Kepala Desa terpilih Desa
Bangka Kota dalam Pilkada Serentak Kabupaten Bangka Selatan Selasa 14 Juli 2026. Saya bersama Ibu Sri Hartati. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di edisi podcast Laspela selanjutnya. Salam Laspela. Siapa? Terima kasih. Iya.